Bayangin nih, ada remaja usia 19 tahunan, dia tuh nggak ekstrovert, dia tuh anaknya introvert, dia nggak populer, dia jomblo, tapi dia bisa bikin teknologi yang dimana bikin pemerintah dan juga bank gelisah. Bahkan kalau kamu perhatiin saat ini, arus dunia itu berubah karena salah satu peran dari dia. Dia tuh bukan lulusan Harvard, man. Dia juga bukan dari kalangan konglomerat. Dia adalah seorang anak dari imigran Rusia yang pindah ke Kanada. Dia bernama Vitalik Buterin. Dia tuh ngelihat Bitcoin bukan cuman sebagai uang digital, men, tapi sebagai tanda bahwa dunia saat ini itu butuh sebuah sistem yang baru. Dan dari sanalah Ethereum lahir. Pernah dengar kan Ethereum atau ETH? Nah, yang menciptakan adalah Vitalik Buterin. Bukan cuma sekedar koin, tapi sebagai pondasi untuk dunia yang lebih luas, lebih bebas, lebih transparan, dan mungkin lebih berbahaya. Jadi siapa sebenarnya Vitalik Buterin ini? Kenapa dia bisa bikin pemerintah, bank pada gelisah, bahkan dunia khawatir? Padahal dia tuh bukan tokoh militer, dia bukan presiden, dia nggak angkat senjata, men. Terus apa hubungannya Vitalik Buterin dengan masa depan AI serta Web3? Tonton sampai selesai biar kamu nggak ketinggalan. Tujuannya buat apa? Tujuannya biar kamu nggak ketinggalan event dunia yang akan berjalan ke depannya seperti apa. Jadi kamu bukan jadi keset orang kaya doang. Tonton sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe, like, serta kita komen di kolom komentar. Lanjut segmen pertama. Vitalik Buterin. Nama ini mungkin belum kamu kenal ya kalau kamu belum ngulik tentang kripto, tentang teknologi AI yang saat ini lagi berkembang banget. Tapi di balik nama itu ada sosok jenius yang diem-diem jadi otak dari salah satu proyek blockchain paling berpengaruh di dunia saat ini. Vitalik lahir pada tahun 1994 di Kolomna, Rusia. Terus pada usia 6 tahun Vitalik dan keluarga itu pindah ke Kanada karena situasi ekonomi di Rusia pada saat itu udah nggak jelas. Nah di Kanada ini Vitalik itu jadi anak yang tumbuh bisa dibilang sebagai anak yang cukup aneh. Karena layaknya orang jenius ya, dia agak berbeda dengan orang yang lainnya. Dia sejak kecil teman-teman yang lain itu mainan sepeda, terus mainan bola, mainan game mungkin ya. Dia udah bisa membaca kode komputer. Dia juga suka sama matematika dan punya logika yang tajam banget. Tapi di sisi lain dia tuh nggak suka ngobrol, dia tuh nggak bisa basa-basi. Bahkan dia dikira pernah punya gangguan spektrum autisme. Singkat cerita, pada usia 17 tahun Vitalik ini tertarik banget sama proyek Bitcoin. Ini gara-gara ayahnya mengenalkan dia sama Bitcoin. Tapi Vitalik nggak tertarik sama uangnya. Dia malah lebih tertarik sama cara kerjanya. Loh, padahal kan Bitcoin waktu itu koin uang ya. Tapi dia nggak tertarik sama itu, men. Dia tertarik dengan cara kerjanya. Dia penasaran kenapa uang digital ini bisa jalan tanpa perlu pemerintah, tanpa perlu bank kayak umumnya, tanpa perlu adanya kantor pusat. Kenapa kok bisa? Dari rasa penasaran itu, dia mulailah nulis artikel tentang Bitcoin. Dari situ akhirnya dia jadi salah satu penulis utama di Bitcoin Magazine. Itu tuh sebuah media yang saat itu fokus ngebahas tentang teknologi blockchain. Tapi makin dia dalam, makin dia sadar bahwa Bitcoin ini tuh sebenarnya teknologi yang keren, men. Cuman masalahnya kaku. Vitalik ngerasa bahwa Bitcoin ini kemampuannya hanya sangat-sangat terbatas karena saat itu hanya bisa untuk dijadikan transaksi aja. Nggak bisa dibikin buat aplikasi, nggak bisa fleksibel. Padahal dia udah ngelihat bahwa blockchain itu punya potensi yang jauh lebih besar daripada itu. Akhirnya pada tahun 2013 saat usianya masih 19 tahun, dia ngebuat white paper tentang Ethereum. Beda sama Bitcoin yang saat itu cuma dirancang untuk jadi uang, untuk transaksi peer to peer. Nah, sedangkan Ethereum itu dirancang sebagai platform.
Di atas Ethereum, orang tuh bisa bikin aplikasi sendiri, bisa bikin kontrak digital, bikin organisasi, bikin sistem voting, bahkan bisa bikin dunia virtual. Vitalik ngebuat Ethereum ini tuh bukan cuma sebagai alat transaksi digital doang, tapi sebagai dunia baru yang bisa ditempati oleh siapapun tanpa perlu izin. Dan dari situlah Ethereum lahir, teknologi yang dipakai di mana-mana saat ini, kayak kamu NFT, sistem donasi digital, sampai dunia metaverse. Pernah dengar istilah kalau Bitcoin itu raja, Ethereum itu ratunya? Pernah dengar istilah itu nggak? Nah, ini coba aku bahas tentang perbedaannya ya. Kalau udah ada Bitcoin, kenapa repot-repot bikin Ethereum? Jawabannya, karena Bitcoin itu kayak kalkulator men. Itu bisa digunain buat menghitung, tapi dia cuma punya satu fungsi utama, yaitu transaksi peer to peer. Sedangkan Vitalik pengen lebih dari itu. Dia pengen punya komputer dunia. Sesuatu yang bisa dipakai bukan cuman untuk transfer uang, tapi bisa ngebuat suatu sistem yang jalan otomatis tanpa perlunya izin. Nah, coba sekarang kita bedah dikit nih biar kamu lebih jelas. Bitcoin dulu deh. Bitcoin itu lahir, white papernya ada itu 2008-2009, diciptakan oleh orang misterius bernama Satoshi Nakamoto. Sampai saat ini itu belum tahu itu tuh perorangan atau suatu kelompok atau apa. Tujuan utama dari Bitcoin lahir itu adalah transaksi digital tanpa memerlukan pihak ketiga atau bank sentral. Jadi transaksinya bisa peer to peer. Ibaratnya tuh kamu punya uang, kamu beli ke warung, kamu dapat barang. Udah selesai di situ. Kamu nggak perlu transfer yang dimana transfer itu ke bank dulu, dari bank ke luar negeri, atau ribet banget lah. Kamu bisa langsung ke orang yang kamu bayar, kamu beli di situ. Terus Bitcoin sistemnya itu aman banget, tapi kaku. Bitcoin cocok untuk store of value, kayak emas gitulah. Tapi fungsinya ya cuma di situ. Sedangkan Ethereum itu diciptakan oleh Vitalik tahun 2013, tapi secara resmi dirilis itu tahun 2015. Ethereum bukan cuma uang, tapi sebuah platform terbuka yang bisa digunakan membuat aplikasi terdesentralisasi. Teknologi utamanya smart contract. Itu tuh program otomatis yang bisa langsung jalan jika syaratnya terpenuhi. Terus Ethereum juga bisa dibuat untuk bikin voting online, bisa buat NFT, game, dunia virtual atau metaverse, sampai organisasi tanpa bos atau DAO. Coba kamu bayangin, kamu bisa bikin organisasi digital tanpa ketua tapi bisa jalan secara otomatis. Atau kamu bisa bikin donasi secara digital yang dimana uangnya bisa langsung masuk ke penerima tanpa perantara atau calok lah. Semua itu bisa dibangun di atas Ethereum. Makanya Ethereum tuh sering dibilang sebagai blockchain 2.0. Kalau Bitcoin itu emas digital, nah Ethereum tuh kayak listrik digital men. Jadi itu sebagai bahan bakar untuk menghidupkan semua ide gila yang akan ada di Web3. Nah dari situlah muncul istilah-istilah baru nih kayak DApps, DAO, Metaverse, sampai Web3. Semua itu bukan cuman mimpi, semua itu bukan cuman perencanaan, tapi semua itu udah jalan. Dan jangan sampai kamu ketinggalan eventnya. Karena event teknologi sekarang itu cepet banget pergerakannya. Dan kalau kamu nggak sadar, kamu nggak perlu harus paling pinter lah. Kamu harus tahu aja deh. Nggak usah harus jadi paling pinter, paling expert, nggak. Kamu setidaknya tahu event yang akan ada di dunia ini. Vitalik bukan cuman bikin sistem baru untuk dunia ini. Dia ngeguncang dunia yang bebas dari izin, dari sensor, dari perantara. Ethereum bukan cuma tentang uang digital, tapi tentang kekuasaan siapa yang bisa mengendalikan teknologi dunia saat ini. Tapi semua ini baru permulaan, mungkin sekarang udah masuk pertengahan ya. Teknologi ini tuh keren banget lah kelihatannya dari white paper, dari perencanaannya. Tapi apakah teknologi ini bisa digunakan oleh rakyat kecil kayak kita? Atau cuman proyek-proyek yang akhirnya dinikmatin sama segelintir orang
yang pinter coding, terus orang-orang kaya dan lain sebagainya itu konglo-konglo. Nah, akan aku bahas lebih dalam di videoku berikutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, kamu subscribe aja channel ini, terus nyalain lonceng kuningnya biar videoku berikutnya yang akan ku upload itu kamu nggak ketinggalan, kamu juga nggak ketinggalan sama arus dunia. Dan jangan lupa subscribe, like, dan mari kita diskusi di kolom komentar. See you di next video.